Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan STEK. Kelompok kami beranggotakan yaitu pertama ada saya sendiri yaitu Hanif Diaul Haq dengan NPM 231505109. Selanjutnya ada saya Muhammad Taufik Saputra dengan NPM 231506107. Selanjutnya yaitu ada saya Dewi Resmianti dengan NPM 2315061045. Selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Ananda Famuzna dengan NPM 231506109. Terakhir ada saya Saskia Dwi Septiani dengan NPM 23150606133. Berikutnya kami akan melanjutkan isi presentasi kami. Yang pertama itu adalah pengenalan STEK. Sebenarnya apa sih STEK itu dalam struktur data? STEK adalah struktur data yang menggambarkan tumpukan objek. Struktur ini bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO, di mana elemen yang ditambahkan paling terakhir akan menjadi yang pertama kali diambil. Definisi STEK itu sendiri adalah STEK adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO. Artinya, elemen yang terakhir masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Dalam STEK, elemen hanya bisa ditambahkan atau dihapus dari satu sisi saja, yaitu sisi atas, top. Operasi dasar pada STEK adalah push atau menambah elemen, dan pop atau mengeluarkan elemen. Kemudian ini adalah gambaran singkat tentang STEK ya, di mana data akan ditambah yaitu 1, 2, dan 3. Dan ketika data akan dikeluarkan, maka yang pertama kali keluar adalah yang terakhir kali masuk, yaitu nomor 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dewi Resmianti. Selanjutnya yaitu ada struktur STEK. Struktur STEK adalah data bertipe LIFO atau last in first out, yang berarti elemen yang masuk terakhir akan keluar pertama. Struktur STEK terdiri dari bagian-bagian penting seperti top yang menunjukkan ke elemen teratas dan base yang menunjukkan ke elemen terbawah. Selanjutnya yaitu ada operasi-operasi pada STEK. Yang pertama ada push, yang kedua ada pop, yang ketiga ada pick, dan yang keempat adalah is empty. Yang pengertian dari push yaitu operasi push menambahkan elemen baru ke bagian atas STEK. Yang kedua yaitu ada pop. Pengertian pop yaitu operasi pop menghapus dan mengembalikan elemen teratas pada STEK. Yang ketiga yaitu pick. Operasi pick melihat atau mengambil elemen teratas pada STEK tanpa menghapusnya. Yang keempat yaitu ada is empty, yaitu operasi is empty memeriksa apakah STEK kosong atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah implementasi STEK dengan array. Yang pertama ada deklarasi array. Deklarasi array adalah langkah pertama untuk mengimplementasikan STEK. Dalam konteks STEK, array digunakan untuk menyimpan elemen-elemen STEK tertentu. Selain array, kita juga membutuhkan variabel untuk melacak posisi elemen teratas dalam STEK, yang biasanya disebut top. Array digunakan untuk menyimpan elemen-elemen STEK, sedangkan top digunakan untuk variabel yang menyimpan indeks dari elemen teratas dalam STEK. Nilai awal dari top biasanya -1 yang menandakan bahwa STEK itu kosong. Selanjutnya ada operasi push dan pop. Secara dasar, push dan pop adalah dua operasi dasar pada STEK. Push merupakan operasi yang menambahkan elemen baru dari posisi teratas STEK. Proses ini melibatkan peningkatan nilai top dan kemudian menyimpan elemen baru di indeks tersebut dalam array. Namun sebelum melakukan push, sebaiknya kita perlu memastikan bahwa STEK tersebut belum penuh. Jika STEK itu penuh, kita harus menangani
kondisi overflow. Yang akan dijelaskan selanjutnya. Setelah memastikan ada ruang, tingkatkan nilai top dan tambahkan elemen baru ke array pada indeks top. Selanjutnya ada operasi pop. Operasi pop ini menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Proses ini melibatkan pengambilan elemen dari posisi top dan kemudian menurunkan nilai top. Sebelum melakukan pop, kita perlu memastikan bahwa stack tidak kosong. Jika stack kosong, kita harus menangani kondisi underflow. Setelah memastikan ada elemen yang bisa dihapus, elemen dari array pada indeks top dan diturunkan nilai topnya. Selanjutnya ada penanganan overflow dan underflow. Penanganan kondisi overflow dan underflow sangat penting untuk menjaga integritas data dalam stack. Overflow akan terjadi jika kita mencoba menambahkan elemen ke dalam stack yang sudah penuh. Dalam kondisi ini, operasi push tidak dapat dilanjutkan dan harus memberikan peringatan atau pesan error. Penanganan overflow sebelum melakukan operasi push, kita harus mengecek apakah nilai top sudah mencapai nilai maksimum. Jika sudah, berarti stack penuh dan tidak bisa menambahkan elemen baru. Selanjutnya ada underflow, terjadi ketika kita mencoba menghapus elemen stack yang kosong dalam kondisi ini, operasi pop tidak dapat dijalankan dan harus memberikan peringatan atau pesan error. Penanganan underflow sebelum melakukan operasi pop, kita harus mengecek apakah nilai top sama dengan -1. Jika iya, berarti stack kosong dan tidak dapat menghapus elemen. Next. Selanjutnya implementasi stack dengan linked list. Yang pertama ada node. Node itu adalah elemen dasar dari linked list yang akan menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Selanjutnya ada struktur, yaitu stack yang diimplementasikan dengan linked list memiliki node di puncak yang disebut top yang menunjukkan ke node selanjutnya. Yang ketiga ada push. Operasi push akan menambahkan node baru di puncak stack dan top pointer menunjuk ke node baru. Dan terakhir ada pop. Operasi pop akan menghapus node di puncak stack dengan top pointer menunjuk ke node berikutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan stack. Yang pertama itu ada sederhana dan efisien. Nah, stack memiliki struktur data yang sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga dapat digunakan dengan efisien dalam berbagai aplikasi. Lalu yang kedua ada LIFO atau last in first out. Nah, prinsip LIFO pada stack memudahkan kontrol dan akses data, terutama dalam aplikasi yang melibatkan urutan operasi tertentu. Selanjutnya ada kemudahan debugging. Nah, stack menyediakan visibilitas yang baik terhadap urutan pemanggilan fungsi, memudahkan proses debugging dalam pengembangan perangkat lunak. Terakhir, ada aplikasi luas. Stack dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pemrosesan ekspresi matematika, pencatatan riwayat aksi pengguna, dan navigasi halaman web. Next. Lalu ada aplikasi stack dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu antrian makanan. Saat memesan makanan di restoran, sistem antrian yang digunakan adalah struktur stack. Pesanan pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu, seperti prinsip LIFO atau last in first out pada stack. Lalu ada unduhan dan unggahan file. Saat mengunduh atau mengunggah file ke dalam perangkat, stack digunakan untuk mengelola urutan file tersebut. File yang terakhir diunduh akan muncul di atas dan yang pertama diunduh akan muncul di bawah. Lalu aplikasi stack ini ada penerusan halaman web dan riwayat penelusuran. Oke, next. Selanjutnya di sini tuh ada contoh penggunaan stack. Nah, di sini ada 3 contoh, yaitu ada pengecekan keseimbangan tanda kurung, terus yang kedua ada riwayat navigasi web, dan yang ketiga ada fitur undo atau redo. Nah,
Dalam pengecekan keseimbangan tanda kurung ini, stack itu sering digunakan untuk memastikan keseimbangan tanda kurung dalam sebuah ekspresi matematika atau program komputer. Nah, dia bisa membantu untuk mendeteksi kesalahan penulisan. Nah, selanjutnya di sini contoh yang kedua yaitu ada riwayat navigasi web. Nah, saat kita menjelajahi internet, stack ini tuh digunakan untuk menyimpan halaman yang kita kunjungi. Nah, ini tuh bisa memungkinkan kita untuk kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada fitur undo atau redo. Nah, fitur undo dan redo ini tuh banyak aplikasi komputer menggunakan stack untuk melacak tindakan yang kita lakukan. Nah, dia bisa memungkinkan kita untuk membatalkan atau undo atau mengulangi atau redo dalam sebuah operasi dengan mudah. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu stack ini tuh bisa memberikan cara yang sistematis untuk menyimpan dan mengakses data, terutama dalam situasi di mana urutan ini penting seperti dalam pemecahan masalah rekursif dan pelacakan eksekusi program. Nah, selanjutnya ada sarannya itu untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola struktur data, disarankan untuk berlatih mengimplementasikan stack dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman dengan mempelajari aplikasi praktis di dunia nyata. Nah, di sini ada peluang pengembangan. Nah, stack ini memiliki banyak peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti mengintegrasikannya dengan teknologi modern, terus mengoptimalkan kinerja dan juga bisa menerapkannya dalam proyek-proyek inovatif. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.